Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak dimanapun berada. Apa kabar semuanya? Pak Guru harapkan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video ini Pak Guru akan menjelaskan cara menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Penjelasan Pak Guru ini Pak Guru tujukan untuk anak-anak mengerjakan soal tugas rumah 2.1 nomor 1 sampai nomor 2. Jadi perhatikan baik-baik supaya anak-anak dapat mengerjakan tugas rumah 2.1 nomor 1 sampai 2 dengan baik dan benar. Pak Guru ulangi lagi info ini ya. Konsep penting penjumlahan bilangan bulat sebagai berikut. Jika tanda bilangan bulat positif ditambah positif, maka hasilnya akan positif. Negatif ditambah negatif, maka hasilnya akan negatif. Positif ditambah negatif, itu hasilnya akan sesuai dengan tanda yang dimiliki bilangan yang lebih besar. Artinya, jika yang lebih besar itu adalah positif, maka nanti hasilnya akan positif. Dan jika yang lebih besar itu adalah negatif, maka hasilnya pun akan negatif. Konsep: jika sama maka positif, namun jika berbeda maka negatif. Pak Guru ulangi lagi. Jika sama maka positif, namun jika berbeda maka negatif. Pernahkah kamu menemui operasi hitung seperti ini? A. 7 ditambah negatif 5. B. Negatif 25 ditambah negatif 105. C. Negatif 450 ditambah negatif 150. D. Negatif 170 dikurangi negatif 120. E. 80 dikurangi negatif 90. F. Negatif 8 dikurangi negatif 11. Ya. Perhatikan operasi hitung yang dilingkari. Jadi ditambah buka kurung negatif, ditambah buka kurung negatif, ditambah buka kurung negatif, dikurang buka kurung negatif, dikurang buka kurung negatif, dikurang buka kurung negatif. Ya, anak-anak, operasi hitung ini dapat diubah anak-anak ya, supaya lebih mudah dalam pengerjaannya dapat kita ubah ya. Ditambah buka kurung negatif itu dapat kita ubah menjadi dikurang anak-anak ya. Kemudian dikurang buka kurung negatif itu bisa kita ubah menjadi ditambah. Kemudian dikurang buka kurung positif dapat diubah menjadi dikurang, ditambah buka kurung positif bisa diubah menjadi ditambah. Nah, dapat diubah menjadi operasi hitung seperti ini anak-anak ya. Contohnya adalah 7 ditambah negatif 5. Ini dapat diubah menjadi 7 dikurang 5 ya, jadi ditambah negatif menjadi dikurang. Nah, ini ya. Kemudian negatif 25 ditambah negatif 105 dapat diubah menjadi negatif 25 dikurang 105. Kemudian negatif 450 ditambah negatif 150 dapat diubah menjadi
negatif 450 dikurang 150. Kemudian selanjutnya negatif 170 dikurang negatif 120 menjadi negatif 170 ditambah 120 ya. Kemudian 80 dikurang negatif 90 dapat diubah menjadi 80 ditambah 90. Selanjutnya negatif 8 dikurang negatif 11 dapat diubah menjadi negatif 8 ditambah 11 ya. Intinya adalah anak-anak, jika sama maka positif, namun jika berbeda maka negatif. Jadi positif negatif beda kan anak-anak ya, ini jadinya negatif. Kemudian negatif negatif jadi positif, negatif positif menjadi negatif, positif positif jadi positif. Jadi yang positif ini karena dia sama ya, yang negatif karena dia berbeda. Oke ya, sampai di sini Pak Guru rasa jelas. Kalau belum jelas silahkan diulang lagi bagian ini ya. Selanjutnya menyelesaikan operasi hitung bilangan bulat. Pertanyaan, negatif 4 ditambah 3, 7 ditambah negatif 3, negatif 15 ditambah negatif 105, negatif 120 ditambah 230, negatif 350 ditambah negatif 150, negatif 7 dikurang 12, negatif 160 dikurang negatif 120, 60 dikurang negatif 90, negatif 125 dikurang 65, negatif 8 dikurang negatif 14 ya. Perhatikan baik-baik anak-anak cara mengerjakannya ya. Yang A dulu ya anak-anak ya. Negatif 4 ditambah 3, cara mengerjakannya bagaimana? Perhatikan, negatif 4 ditambah 3. Nah, cara mengerjakannya begini anak-anak. Pertama perhatikan dulu, jadi ini kan berbeda ya, ini negatif, ini positif ya. 4-nya ini negatif, 3-nya positif. Nah, kalau menemukan soal seperti ini anak-anak, ini caranya yang angka besar dikurangi dengan angka yang kecil anak-anak ya. Ya, sama dengan 4 dikurangi 3 berapa anak? Ya, 1. Kemudian yang besar yang negatif atau yang positif? Ya, benar ya, negatif. Negatif 4. Ini positif 3. Jadi yang angkanya besar itu yang negatif. Berarti di sini hasilnya juga negatif. Oke ya. Selanjutnya perhatikan yang B, 7 ditambah negatif 3, 7 ditambah negatif 3 sama dengan 7. Nah, perhatikan anak-anak ya. Nah, ini Pak Guru lingkari ini ditambah negatif. Nah, ditambah negatif itu ini beda ya anak-anak ya. Jadi ini positif, ini negatif, berarti berbeda. Kalau berbeda menjadi bagaimana? Iya, menjadi negatif ya, karena berbeda. Kemudian 3 kita pindah ke sini. 7 dikurangi 3 berapa? Iya, benar ya. 7 kurangi 3 sama dengan 4. Selanjutnya yang C, negatif 15 ditambah negatif 105. Caranya adalah tulis dulu negatif 15 ditambah negatif 105 sama dengan tulis negatif 15. Nah, kemudian di sini kita temukan lagi tanda anak negatif, positif negatif ya, yang Pak Guru lingkari ini ya. Ini sama apa beda anak-anak ya? Iya, beda ya. Ini positif negatif, berarti
bisa kita ubah menjadi apa di sini? Ya, benar ya, negatif. Kemudian 105 kita pindah ke sini. Nah, ini ketemu negatif, mana ya? Negatif 15, negatif 105. Kalau begini caranya bagaimana? Nah, karena ini negatif, ini caranya kita jumlahkan anak-anak ya. Kita jumlahkan 15 ditambah 105. Berapa anak? Iya, benar ya, 120. Nah, karena di sini negatif, ini juga negatif, maka sini kita juga tambahkan negatif. Mudah ya anak-anak ya. Selanjutnya yang D. Negatif 120 ditambah 230. Cara mengerjakannya bagaimana? Kita tulis anak-anak ya. 120 ditambah 230 sama dengan. Nah, caranya sama anak-anak seperti yang ini ya. Caranya sama seperti cara yang ini. Ya, di sini ada negatif, ada positif. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah angka yang besar kita kurangi dengan angka yang kecil. Yang besar angkanya berapa anak-anak ya? Iya, 230. Yang kecil 120. 230 dikurangi 120 berapa? Ya, benar ya, 110. Nah, kita lihat di sini yang besar negatif atau positif? Oh iya, yang besar adalah yang positif. Kalau yang besar yang positif berarti ini adalah hasilnya positif. Tidak usah diberi tanda tambah ya anak ya. Kalau positif biarkan begini. Ini hasilnya. Berarti hasilnya adalah 110. Ya. Selanjutnya yang E. Negatif 350 ditambah negatif 150. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita tulis saja anak ya. Negatif 350 ditambah negatif 150 sama dengan, nah ini kita tulis lagi negatif 350. Kemudian kita menemukan ini anak-anak ya, positif negatif. Ini kita lingkari aja, Pak Guru lingkari biar jelas anak-anak ya. Nah, kalau tanda positif negatif ini berarti di sini nanti akan bisa berubah menjadi apa anak-anak? Ya, di sini kita ubah menjadi apa anak-anak? Ini. Oke, benar ya, menjadi negatif. 150-nya kita pindah ke sini. Ya. Nah, ini ketemu negatif, ini negatif. Nah, sama-sama negatif. Kalau sama-sama negatif begini berarti ini kita jumlahkan saja namanya. 350 ditambah 150 sama dengan berapa? Iya, benar ya, 500. Nah, karena sini negatif, di sini juga negatif. Ya. Jelas ya anak ya. Selanjutnya perhatikan yang F. Negatif 7 dikurang 12. Caranya bagaimana? Kita tulis saja negatif 7 dikurang 12 sama dengan, nah kalau seperti ini tinggal kita jumlahkan aja anak-anak ya. 7 ditambah 12 berapa? Ya, 19 ya. Kita tulis di sini 19. Kemudian ini negatif, berarti ini juga negatif. Oke ya. Selanjutnya yang G. Negatif 160 dikurangi negatif 120. Caranya bagaimana? Ya, tulis negatif 160 dikurang negatif 120 sama dengan, kemudian kita tulis di sini negatif 160. Kemudian kita perhatikan di sini ada tanda seperti ini ya, Pak Guru lingkar aja biar jelas. Negatif sama atau beda ini? Ya, sama-sama negatif. Berarti kita pindahkan ke sini menjadi apa anak? Iya, positif ya. Kemudian 120 nya kita pindah ke sini.
Kemudian perhatikan lagi, ini negatif, ini positif. Nah, ini beda ya. Nah, kalau beda seperti ini anak-anak, kita cari angka yang besar anak-anak ya. 160 dengan 120 besar mana? Ya, besar 160. Nah, angka yang besar ini kemudian kita kurangi dengan angka yang kecil. 160 dikurangi 120 berapa? Iya, benar ya, 40. Ya. Kemudian negatif dengan positifnya besar yang mana? Ya, besar yang negatif ya anak-anak ya. Jadi 160 ini lebih besar daripada yang 120 kan. Nah, kemudian berarti di sini hasilnya adalah negatif. Negatif 40. Kemudian selanjutnya yang H, 60 dikurang negatif 90. Caranya bagaimana? Caranya kita tulis saja dulu di sini, 60 dikurang negatif 90 sama dengan, nah 60-nya ini kita pindahkan ke sini dulu. Kemudian kita ketemu lagi dengan tanda seperti ini anak-anak ya. Pak guru lingkari biar jelas. Nah, ini negatif negatif. Sama beda anak-anak? Iya, sama ya. Berarti dapat kita pindahkan ke sini menjadi apa anak-anak? Ya, positif ya, karena sama jadi kita pindahkan jadi positif. Kemudian 90-nya kita pindah ke sini. Ya, 60 tambah 90 berapa anak-anak? Ya, benar ya, 150 ya. Ini positif positif. Ini positif positif berarti hasilnya positif ya. Udah jelas ini ya, kelas 1 udah dijelaskan ini. Kemudian selanjutnya yang ini, negatif 125 dikurangi 65. Caranya bagaimana ya? Caranya tulis dulu 125 dikurang 65 sama dengan, nah lagi-lagi anak-anak ya, sama caranya dengan yang F ya. Ini sama-sama kurang, sama-sama negatif ya. Berarti kita jumlahkan saja anak-anak ya. 125 ditambah 65 berapa? Ya, benar ya, 190. Nah, karena ini sama-sama negatif, berarti sini juga negatif. Oke ya, jelas ya. Selanjutnya yang J, negatif 8 dikurang negatif 14. Caranya kita tulis dulu, negatif 8 dikurang negatif 14 sama dengan, nah ini kita tulis lagi di sini ya, negatif 8. Kemudian ternyata kita ketemu tanda ini anak-anak ya, Pak guru lingkari dulu ya. Nah, tanda seperti ini ya, negatif negatif. Sama apa beda ini? Iya, sama ya. Karena ini sama, berarti kita ubah ke sini menjadi, ya benar, positif ya. Kemudian 14 nya kita geser ke sini, kita pindah. Nah, kemudian ketemu lagi anak-anak, negatif positif, besarnya mana? Negatifnya atau positifnya? Ya, angkanya besar yang positif, berarti angka ini kita kurangi dengan ini ya. 14 dikurangi 8 berapa anak-anak? Iya, benar ya, 6. Kemudian besar positif apa negatif ini? Besar positif ya, berarti di sini hasilnya adalah 6 positif. Tidak usah kita kasih tanda tambah ya, ini sudah benar jawabannya. Oke, udah jelas ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya perhatikan penjelasan Pak Guru yang soal yang nomor 2. Nah, menentukan letak atau tempat. Pertanyaannya seperti ini ya. Sebuah kantor berlantai 20 mempunyai 3 lantai berada di bawah tanah. Ares mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Karena ingin mengambil berkas laporan keuangan perusahaan, ia turun 3 lantai. Kemudian ia naik 7 lantai
untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Direktur Utama Perusahaan Ares. Di lantai berapakah Ares sekarang berada? Nah, ini dapat kita selesaikan menggunakan dua cara. Cara yang pertama, Pak Guru akan menjelaskan menggunakan garis bilangan. Nah, garis bilangan seperti ini. Loh Pak Guru, garis bilangannya kok tegak lurus Pak Guru. Kemarin Pak Guru menjelaskannya yang mendatar atau yang horizontal. Ya, sama saja anak ya. Ini tegak lurus karena Pak Guru ingin menggambarkan bahwa kantor itu kan berlantai 20, berarti kan artinya ke atas kan, bangunannya ke atas kan, nggak ke samping gitu ya anak ya. Untuk menggambarkan itu biar mudah aja. Kemudian bagaimana cara penulisan angka-angka di garis ini anak-anak? Caranya itu sama dengan untuk yang garis bilangan mendatar ya. Pertama kita tentukan dulu 0 ya. Nolnya semua kita letakkan di sini ya. Nah, kemana arah bilangan negatifnya, kemana arah bilangan positifnya? Arah bilangan negatif itu ke bawah anak-anak ya. Yang ke bawah ini nanti arah bilangan bulat negatif. Kemudian yang ke atas itu adalah arah bilangan bulat positifnya. Langsung saja ya kita tulis. Nah, negatif 1, negatif 2, negatif 3 ya. Kenapa Pak Guru hanya menulis sampai 3? Karena di sini lantainya yang berada di bawah tanah itu hanya ada 3, berarti ada 3 lantai di bawah tanah, makanya Pak Guru tulis negatif 3. Kalau 4 bagaimana? 5 ya boleh ditambah lagi ke bawah seterusnya ya. Kemudian yang ke atas ini karena di sini minta 20, Pak Guru juga mau buat 20 ke atas ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ya. Pak Guru hanya membuat 20 lantai aja ya, 20 titik karena di sini hanya 20 lantai. Kalau mau lebih dari 20 boleh ya, sampai 100 pun boleh. Selanjutnya anak-anak, setelah kita membuat garis bilangan seperti ini, kemudian kita baca lagi soalnya ya. Ares mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Nah, lantai 2 itu mana? Ini lantai 2 anak ya. Nah, lantai 2 kita lingkari ya. Lantai 2-nya kita lingkari. Nah, setelah kita lingkari, kita baca lagi. Karena ingin mengambil berkas laporan keuangan perusahaan, ia turun 3 lantai. Turun ya, turun itu berarti ke bawah ya. Nah, turun 3 lantai ya, dari lantai 2, 1, 2, 3. Berarti sekarang Ares ada di lantai berapa anak-anak ya? Iya, ada di lantai negatif 1 ya. Kemudian ia naik 7 lantai untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Direktur Utama Perusahaan Ares. Nah, kemudian dari lantai negatif 1 itu dia naik lagi 7 lantai ya. Dari bawah ini ke atas naik banyak 7 lantai. Ada di lantai berapa? Ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, menunjukkan angka berapa anak? Ya, menunjukkan angka 6. Berarti kita lingkari angka 6-nya. Nah, di lantai berapakah Ares sekarang berada? Iya, benar. Ares sekarang ada di lantai 6. Nah, gampang ya anak ya. Nah, ini dengan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya menggunakan dengan cara kita menghitung anak-anak ya, dengan cara menghitung. Nah, kalau dengan cara menghitung
yang 20 sama 3 ini bisa anak-anak abaikan dulu, nggak apa-apa ya. Lalu kita langsung ke sini ya. Ares mula-mula berada di lantai 2 kantor itu. Kita tulis 2 di sini ya. Karena ingin mengambil berkas laporan keuangan perusahaan, ia turun 3 lantai. Turun itu artinya apa, Nana? Ya negatif ya. Berarti tandanya apa? Tanda kurang ya. Nah, kurang. 3 lantai berarti 3. Oke ya. Kemudian ia naik 7 lantai. Naik 7 lantai. Berarti kalau naik itu diapakan? Ditambah apa dikurang? Iya, ditambah. Berarti tanda tambah di sini. Tambah 7. Untuk menyerahkan berkas tersebut kepada Direktur Utama perusahaan Ares. Di lantai berapakah Ares sekarang berada? Nah, sudah nggak ada variabel lagi ya anak-anak ya. Ini kita langsung isi sama dengan. Selanjutnya kita kerjakan dari kiri ke kanan ya anak-anak ya. 2 dikurang 3. Ini positif, ini negatif. Bagaimana tadi caranya? Ya, caranya adalah yang besar kita kurangi dengan yang kecil ya, karena ini beda ya, ini positif, ini negatif ya. Berarti 3 dikurangi 2 berapa anak-anak? Iya, 3 kurangi 2 itu adalah 1. Kemudian karena yang besar adalah yang negatif, berarti di sini hasilnya adalah negatif 1. Kemudian sekarang ditambah 7. Negatif 1 ditambah 7. Ini negatif, ini positif. Caranya bagaimana? Nah, karena beda, berarti caranya adalah yang besar kita kurangi dengan yang kecil. Sama dengan berapa? 7 dikurangi 1 berapa? Iya, 6. Nah, kemudian yang besar positif atau negatif? Ya, yang positif ya. Jadi yang 7 ini positif kan? Yang besar berarti hasilnya adalah 6. Hasilnya sama anak-anak ya. Ini 6, ini juga 6. Jadi menggunakan garis bilangan seperti ini dengan cara menghitung seperti ini hasilnya. Sama, tidak ada bedanya. Wah, terima kasih anak-anak ya sudah memperhatikan penjelasan Pak Guru. Semoga anak-anak bisa mengerjakan tugas dari Pak Guru dengan baik dan mendapatkan nilai yang sempurna ya. Jika anak-anak masih belum memahami penjelasan Pak Guru, anak-anak bisa mengulang kembali ya, video ini diulang kembali supaya anak-anak lebih memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.